Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Kanuri. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas organisasi dan arsitektur komputer. Di video ini saya ingin mengulas beberapa hal atau beberapa poin yang telah saya pelajari dan pahami di sesi-sesi sebelumnya. Di antara lain yaitu yang pertama tentang pengertian komputer, bagian-bagian komputer, evolusi pada komputer, serta alasan kenapa kita harus belajar organisasi dan arsitektur komputer. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian komputer. Dari modul yang telah saya baca sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa komputer itu adalah suatu alat yang dimana dia bisa memproses data, mengolah serta menghasilkan output data tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Dan untuk bagian-bagian pada komputer, pada dasarnya komputer itu memiliki 5 dasar bagian. Yang pertama adalah masukan atau input, keluaran atau output, memori, aritmatik dan logik, serta kontrol. Sistem kerja 5 bagian komponen komputer itu saya ingin menganalogikan sebagai contoh seperti contohnya saya ingin membuka aplikasi di dalam komputer. Nah, ketika saya mengklik aplikasi tersebut dengan tujuan ingin membuka aplikasi tersebut, nah sistem pada komputer itu membaca atau merecord perintah bahwa saya ingin membuka aplikasi tersebut. Nah, jika kita melihat dari sudut pandang user atau manusia, kita hanya mengklik dan aplikasi terbuka. Nah, pada dasarnya jika kita melihat dari segi sistem secara mendetail, ketika kita mengklik itu adalah sebuah perintah yang dimasukkan ke input. Dari input masuk ke di record oleh memori atau disimpan di memori. Nah, dari memori itu diproses perintah tersebut oleh aritmatik dan logik. Nah, dari proses tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa saya ingin membuka aplikasi. Nah, dari kesimpulan itu diberikanlah proses tersebut ke output dan hasilnya adalah aplikasi terbuka. Nah, semua proses itu dikoordinasikan oleh kontrol seperti itu. Nah, saya lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang evolusi pada komputer. Tentu seperti teman-teman dan Bapak tahu, evolusi pada dunia teknologi itu sangat pesat sekali, khususnya pada komputer, dimana pada tahun 1940 sampai 1959 ketika komputer pertama kali dibuat, dari segi fisik saja itu sudah berbeda dari komputer yang kita tahu saat ini. Bukan hanya dari segi bentuk, tapi tentu dari komponen juga itu berevolusi. Sebagai contoh, saya dulu pas tahun 2000 saya tahu yang namanya disket tempat penyimpanan seperti itu. Nah, dari disket itu berevolusi menjadi CD, karena waktu itu disket itu menyimpan data kalau tidak salah tidak lebih dari 1 MB kalau tidak salah. Nah, dari disket itu berevolusi menjadi DVD ya, DVD RW kalau nggak salah, untuk menyimpan data. Nah, dari DVD RW berevolusi lagi menjadi flash disk. Nah, dari flash disk berevolusi lagi sekarang menjadi cloud drive. Jadi tidak membutuhkan suatu fisik lagi. Dan menurut saya untuk evolusi pada komputer ini tidak menutup kemungkinan ke depan mungkin komputer itu sudah tidak ada lagi fisik, baik itu ketika komputer
sampai di era sekarang, bagian-bagian pada komputer yang input, output, memori, aritmatik logik serta kontrol itu sama saja. Walaupun bentuknya itu sudah berevolusi, tapi untuk 5 bagian ini itu sama saja, pasti ada di generasi manapun. Mungkin yang membedakan adalah komponennya saja atau kecepatan bitnya saja yang membedakan, tapi dari segi rules itu semua teknologi atau komputer di generasi manapun sama saja menggunakan 5 dasar itu. Yang terakhir, kesimpulan kenapa kita harus belajar organisasi dan arsitektur komputer, yaitu untuk memahami tentang komponen-komponen pada komputer secara bukan hanya sekedar fisik saja, tapi eh, memahami secara menyeluruh seperti itu, yang ditujukan supaya kita bisa, ya mungkin kedepannya setelah kita mengetahui tentang dasar-dasar atau rules tentang bagian pada komputer, bisa jadi mungkin kedepannya kita yang bisa membuat atau merakit atau menciptakan komputer generasi selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang jelas atau uh, tidak atau belepotan, karena saya kurang mahir berbicara di depan publik seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.